dimaknai menggunakan perspektif yang sangat patriarkis sebagai ajaran bahwa istri harus tunduk kepada suami apapun keadaannya. Ya, sehingga dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kasus KDRT itu, saya mendampingi korban KDRT itu banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Padira. Salam keadilan dan kesetaraan. Hari ini kita kedatangan tamu, Pendeta Silvana. Apa kabar Ibu Pendeta? Sehat, baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Makasih ya. Sama-sama Ibu. Ya, sahabat Padira, kita sudah terlalu sering ya membicarakan kesetaraan gender di komunitas Muslim. Hari ini Padira akan berbincang dengan Pendeta Silvana terkait dengan bagaimana membangun kesetaraan di komunitas Kristen Protestan. Silakan Ibu Pendeta, mungkin bisa dijelaskan untuk para sahabat milenial, sahabat Padira. Iya, halo sahabat-sahabat Padira dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa menjumpai Anda sekalian lewat forum ini. Iya, terima kasih banyak untuk kesempatan ngobrolnya, Mbak. Jadi, ya, saya berasal dari komunitas Protestan. Komunitas Protestan di Indonesia itu sangat majemuk, ya, sangat banyak. Ada dalam catatan Kementerian Agama itu konon 10 tahun yang lalu ya sudah 200-an lebih denominasi. Ya, jadi yang saya mau bilang di sini adalah kita sedang bicara tentang komunitas yang sangat beragam. Nah, saya akan bercerita tanpa bermaksud mewakili semua komunitas, tapi dalam pengalaman saya ya selama hampir 25 tahun bergerak di bidang isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di komunitas Kristen Protestan. Saya juga bertemu dengan begitu banyak denominasi yang sangat beragam itu ya. Nah, yang saya ceritakan ini adalah temuan-temuan, data dan realita analisis yang dibahas secara nasional oleh kelompok-kelompok perempuan. Nah, jadi walaupun ada perbedaan-perbedaan ya, kekhasan tertentu karena konteks sosial dan latar belakang budaya maupun sejarah teologi ya, tetapi pada umumnya memang harus diakui bahwa gereja-gereja Protestan masih mengalami atau menghadapi pekerjaan rumah terkait dengan kesetaraan gender ya. Pekerjaan rumahnya sangat cukup besar, cukup serius ya, di mana kami mencatat masih ada banyak kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, baik perempuan dewasa maupun anak-anak. Ya, jadi faktanya masih banyak ketimpangan, masih banyak persoalan di hulu misalnya, di bagian hulu ya, misalnya pemahaman-pemahaman keagamaan atau pemahaman teologis yang masih timpang ya, masih mensubordinasi perempuan, menganggap perempuan itu makhluk kelas 2, kelas 3 atau kelas 4, makhluk lebih rendah ya karena identitas seksual dan identitas gendernya. Hingga dan ajaran kebijakan-kebijakan gereja yang mendiskriminasi secara sengaja seseorang karena dia perempuan ya, hingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga misalnya, kekerasan bahkan juga kekerasan dalam masa pacaran ya. Jadi dari hulu sampai hilir masalah ketimpangan itu masih cukup serius. Kalau untuk kasus-kasus real gitu yang ada di komunitas Kristen Protestan ini apa nih Ibu? Ya, yang kami catat ya yang paling banyak memang kalau saya bicara hulu dulu ya. Yang paling banyak memang dalam hal pemahaman teologis ya. Kita masih mendengar baik yang terrumuskan dalam pengajaran gereja maupun yang diungkapkan, yang hidup di tataran praktis di jemaat ya, itu ya pemahaman bahwa perempuan diciptakan sebagai makhluk kedua setelah Adam. Itu konsekuensinya adalah perempuan harus
tunduk dan taat kepada laki-laki. Nah, lalu sebagian orang malah merujuk kepada teks-teks kitab suci secara eksplisit ya, misalnya ada teks di dalam kitab Perjanjian Baru kami yang mengatakan misalnya antara lain istri harus tunduk kepada suami, lalu teks itu dimaknai secara sangat semena-mena ya, dipotong saja dari keseluruhan teks lalu dimaknai menggunakan perspektif yang sangat patriarkis sebagai ajaran bahwa istri harus tunduk kepada suami apapun keadaannya, ya, sehingga dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kasus KDRT itu saya mendampingi korban KDRT itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Dari kasusnya saya temui dari Aceh sampai di Papua, ya. Jadi kasusnya itu cukup merata, ya, banyak. Ada sih, ada orang-orang tertentu yang bilang, oh kita nggak ada KDRT di lingkungan kita, nggak ada, itu di tempat lain gitu. Padahal banyak sekali. Jadi itu denial ya, seolah-olah tidak ada masalah KDRT di dalam komunitas Kristen. Padahal faktanya, realitanya sangat banyak. Ya, nah, jadi pemahaman teologis ini melahirkan kekerasan. Persis ya, dan di baik yang karena pengajaran gereja sendiri belum secara tegas dan eksplisit mengatakan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki, ya, karena ada juga kasusnya ya, itu tidak sesuai dengan kitab suci misalnya, tidak sesuai dengan pengajaran gereja ya. Misalnya seandainya rumusan seperti itu eksplisit dinyatakan secara tegas dalam pengajaran gereja, barangkali ada modal yang cukup kuat bagi kami ya sebagai pendamping masyarakat gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat, jemaat bahwa apa yang realita KDRT ini tidak boleh dilegitimasi atau dibenarkan dengan menggunakan teks-teks kitab suci yang ditafsir secara patriarkis itu, gitu. Nah, jadi selalu ada hubungannya ya, antara apa yang pengajaran di level perumusan dan apa yang terjadi di tataran praktis sehari-hari ya. Nah, demikian juga sebagian masih mengalami diskriminasi dan kekerasan struktural misalnya dalam hal kepemimpinan ya, terutama kepemimpinan perempuan di hierarki yang di tataran yang paling tinggi dalam hierarki struktur gereja. Nah, itu semakin tinggi posisi itu semakin sulit untuk menemukan perempuan di sana ya. Jadi ada misalnya ya, di dalam lingkungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia itu ada kurang lebih 80-an sinode gereja ya. Itu nggak sampai 10%, belum 10%-nya yang percaya bahwa perempuan misalnya bisa memimpin lembaga gereja di hierarki yang paling tinggi. Nah, itu buktinya apa? Buktinya nggak pernah mereka memilih perempuan misalnya gitu ya. Nah, padahal perempuan pendeta jumlahnya sama ya, 50% dibandingkan dengan laki-laki yang menjadi pendeta, tapi ada juga gereja-gereja tertentu di mana jumlah perempuan pendetanya lebih banyak daripada laki-laki pendeta. Gitu. Namun sejauh ini gitu Ibu, apa sih upaya yang dilakukan gitu untuk membangun kesetaraan di gereja? Pasti kan ada ya. Ya, banyak. Iya, tadi saya bilang yang dilakukan oleh gereja-gereja sebenarnya secara lokal maupun secara nasional sinodal gereja masing-masing, juga secara nasional bersama-sama antar gereja, antar denominasi sebenarnya sudah banyak. Sudah banyak. Dari tahun 50-an itu sudah ada perempuan-perempuan yang ditahbiskan menjadi pendeta. Sebelumnya jangan mimpi. Ya, yang menjadi imam itu hanya laki-laki.
Tetapi di Indonesia tahun 50-an sudah ada perempuan yang ditabiskan menjadi pendeta. Tahun 60-an semakin banyak, 70-an semakin banyak ya. Nah, itu mengapa seperti itu? Itu karena mulai ada kebutuhan yang sangat besar dari bawah, kemudian ada dorongan, desakan yang dari kelompok perempuan yang mengklaim posisi sosial teologisnya sebagai sebagai manusia yang harus diakui seutuhnya ya, manusia seutuhnya yang tidak kurang sedikit pun dibandingkan yang lain ya, secara hakiki ya, tidak bisa ada pembedaan yang diskriminatif begitu. Nah, itu hasil perjuangan kelompok perempuan ya, baik dari bawah, tapi juga ada pengaruh karena perjumpaan, interaksi dan pembelajaran bersama dengan pihak-pihak lain, dengan perempuan lain di dunia. Ya. Di Asia misalnya perempuan-perempuan dari India, dari Filipina, ya, dari Korea Selatan, Thailand, itu ikut membentuk pemikiran para perempuan pejuang kesetaraan di lingkungan gereja. Nah, tapi juga ada banyak dukungan laki-laki yang menyadari pentingnya kesetaraan, karena menurut mereka kesetaraan dan keadilan itu bukan hanya penting untuk perempuan, tapi penting untuk semua, gitu ya, penting untuk semua, untuk menemukan keseimbangan baru, karena ketimpangan berbasis gender itu merugikan semua pihak, bahkan bukan hanya merugikan manusia sebenarnya ya. Itu nanti pada akhirnya kalau kita tarik sampai pada isu lingkungan misalnya ya, isu kehidupan sehari-hari perempuan, masyarakat adat, perempuan di perdesaan dan seterusnya, itu nanti ada hubungannya dengan isu lingkungan. Juga secara teologis, dalam sejarah perkembangan ilmu teologi juga dan sejarah gereja juga bisa ditemukan bagaimana ketimpangan berbasis gender itu ada tali temali berkelindan juga dengan cara berpikir yang eksploitatif manusia terhadap alam. Ya, nah, jadi upaya-upaya untuk menangani ketimpangan dengan terus-menerus melakukan edukasi penyadaran kritis, pelatihan-pelatihan dan pelibatan perempuan lebih banyak dalam pemberdayaan perempuan dalam aktivitas-aktivitas yang mau menegaskan pentingnya keadilan, juga upaya-upaya untuk menafsir kembali secara baru melalui pendekatan reading the Bible with new eyes ya, membaca Alkitab dengan mata baru ya, dari perspektif perempuan, dari perspektif anak, perspektif penyandang disabilitas, perspektif kelompok minoritas ya, perspektif agama lain ya. Jadi upaya-upaya untuk menafsir kitab suci secara baru dengan ragam perspektif yang berbeda itu, kemudian melatih perempuan-perempuan muda supaya mereka lebih menyadari siapa dirinya, lebih percaya diri ya, lebih berani mengambil posisi kepemimpinan dalam upaya-upaya pelayanan dan pembaruan gereja dan teologi ya. Upaya-upaya seperti itu terus-menerus dilakukan. Nah, yang masih menjadi PR serius adalah upaya untuk menangani kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Nah, upaya seperti itu yang masih kurang merata. Ya. Baru sedikit gereja yang sadar secara penuh, secara sistematik mengembangkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Misalnya punya rumah aman, ya, punya pengaduan, channel pengaduan, ya, telepon pengaduan, memberikan layanan medis, layanan psikososial, layanan bantuan hukum dan lain-lain. Nah, itu kami masih kurang. Iya. Pesan untuk para milenial apa nih Bu Silvan? Terkait dengan kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan tentunya. Iya, jadi yang pertama memang saya berharap kawan-kawan muda, kawan-kawan milenial belajar banyak juga dari rumah masing-masing ya.
Tetapi kalau tidak, saya bersyukur bahwa kawan-kawan milenial belajar banyak dari komunitas Padira dan lainnya ya. Nah, dari sana saya berharap kawan-kawan muda terus berfokus pada upaya untuk melakukan edukasi kritis terus-menerus ya terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap teman-teman di sekitar ya. Belajar terus mempertanyakan struktur, mempertanyakan paradigma berpikir, mempertanyakan realitas sehari-hari. Kalau ada ketimpang, kalau ada yang nggak benar nih gitu ya, itu jangan ragu untuk menanyakan, jangan ragu untuk men-challenge ya, menantang. Saya yakin anak-anak muda suka pada tantangan ya, menantang dan di satu sisi juga memperkuat pemahaman diri sendiri mengenai kesetaraan dan keadilan terus-menerus ya, dan bersedia belajar dari banyak pihak ya, dari banyak pihak mengenai apa itu kesetaraan dan apa itu keadilan, karena kesetaraan dan keadilan penting sekali lagi untuk kita semua. Nah, yang terakhir saya juga punya informasi data mengenai bagaimana ketimpangan itu berakhir dengan kekerasan juga di kalangan anak-anak muda ya. Kekerasan dalam masa pacaran, kekerasan dan diskriminasi berbasis etnis, ras, agama, kelas sosial ya. Jadi barangkali baik yang terungkap, yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya, yang tidak terungkap. Saya berharap kawan-kawan milenial aware gitu ya, sadar dan kritis melihat itu, lalu men-challenge dan menjadi bagian dari upaya perubahan gitu. Kalau memang Anda sendiri mengalami kekerasan itu, jangan diam ya, jangan diam. Anda harus bersuara ya, Anda harus mencari bantuan ya, harus melindungi diri sendiri ya dari bahaya kekerasan, ancaman kekerasan dan dampaknya ya, karena dampaknya bisa permanen loh Mbak ya. Lalu ya menyiapkan diri sebaik mungkin untuk tidak mudah terjatuh dalam relasi-relasi yang violent ya, yang timpang, yang tidak adil dan violent ya, itu namanya ya, rentan terjatuh pada kekerasan. Nah, karena apa? Karena banyak anak-anak muda yang saya jumpai bahkan berpendidikan teologi, mahasiswa teologi ya, yang tidak berani men-challenge itu ya, karena ada mahasiswa saya dulu ya 10-15 tahun yang lalu itu dipukul pacarnya di depan rumah saya. Kebetulan saya tinggal di dalam kampus ya, jadi fakta-fakta seperti itu dia tidak menyadari bahwa itu salah ya. Fakta-fakta seperti itu masih banyak di lapangan. Saya berharap kawan-kawan muda kritis dan menolak ketimpangan dan ketidakadilan dan mau berjuang menjadi bagian dari pembaruan masyarakat ya, mulai dengan pembaruan diri sendiri dan lingkungan sendiri. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak Pendeta Silvana terkait dengan kesetaraan, sahabat Padira. Kita harus berani memulai dari diri kita sendiri, karena kesetaraan tadi banyak sekali dampaknya, baik itu dampak untuk kemanusiaan maupun dampak untuk lingkungan, begitu ya Ibu ya? Untuk planet bumi bahkan. Untuk planet bumi bahkan. Bukan hanya untuk umat manusia. Iya. Jadi sahabat Padira tetap terus suarakan kesetaraan dan juga keadilan untuk perdamaian yang ada di bumi. Hari ini cukup sekian ya. Terima kasih. Ibu Pendeta, terima kasih banyak. Sampai sudah jumpa. Banyak berbagi terkait dengan kondisi di komunitas Kristen Protestan ya Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua, karena walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita tidak boleh membatasi diri untuk belajar mengetahui supaya kita tidak tersekat-sekat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu kembali.